warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, NIM 933800518 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B semester 4 pada mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Saiful Mujab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi dari filsafat ilmu, yaitu tentang epistemologi. Pada pembahasan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari epistemologi. Epistemologi terdiri dari dua kata, yaitu epistem dan logos. Epistem yang berarti pengetahuan atau pemahaman, dengan logos yang berarti teori, ilmu, perkataan, dan pikiran. Epistemologi sendiri disebut juga sebagai teori pengetahuan, sebab merupakan suatu kajian filosofis yang memuat telaah kritis tentang dasar-dasar teoritis pengetahuan. Nah, melalui istilah tersebut, epistemologi merupakan suatu tindakan atau upaya intelektual untuk memutuskan pengetahuan yang benar atau yang tidak benar, serta mendudukkan pengetahuan pada tempat sebenarnya. Pada pembahasan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang pengertian dari epistemologi. Nah, pada pembahasan yang kedua ini, saya ingin menjelaskan tentang maksud dari epistemologi itu apa. Nah, epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat memiliki maksud, yaitu yang pertama, mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia, seperti bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya. Yang kedua yaitu secara kritis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan, serta mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Misal, bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu? Sedangkan yang ketiga yaitu berupaya secara rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif atau yang berhubungan dengan pengalaman manusia dalam interaksinya dengan dirinya, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. Berdasarkan ketiga maksud tersebut, epistemologi merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif yang berarti bersifat menilai, kritis yang berarti banyak mempertanyakan dan menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan manusia mengetahui, sedangkan normatif yang berarti menentukan norma atau tolok ukur kebenaran. Dalam hal ini, kajian dari epistemologi itu membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut dengan kebenaran, dan apa kriterianya. Sedangkan objek telaah dari epistemologi adalah bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya, yang mana kesemuanya ini berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Jadi, landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, dan estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni, dan apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sederhana dari epistemologi. Ambil saja tentang buku motivasi. Dalam epistemologi, kita akan mengetahui bagaimana cara kita menganalisa bahwa buku itu adalah buku motivasi. Kita akan melihatnya melalui panca indera. Kemudian hasil dari penglihatan tersebut akan disalurkan ke saraf otak. Dan dalam otak, penglihatan itu tadi akan dianalisis lebih lanjut tentang semua yang dilihat agar dapat diketahui apakah itu buku motivasi atau bukan.
Pada intinya, epistemologi itu merupakan suatu cabang filsafat yang membahas tentang ranah dan ciri pengetahuan. Nah, itu tadi merupakan sekilas materi tentang epistemologi yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk melihat keunikan yang merupakan ciri khas dari desa saya. Penasaran? Silahkan tonton durasi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat suatu keunikan yang menjadi ciri khas dari desa saya dan merupakan salah satu kuliner kota Kediri yang bertempat di Terminal Tamanan, yaitu Soto Tamanan. Soto memang menjadi sebuah kuliner yang tersebar di penjuru Nusantara. Pada tiap daerah pastinya mempunyai olahan sotonya tersendiri. Dan memang, soto itu merupakan suatu kuliner khas yang dicari orang-orang. Salah satunya yaitu kuliner yang ada di kota Kediri yang biasa dikenal dengan soto Tamanan. Sekilas soto Kediri tampak seperti soto ayam biasa. Namun katanya, soto ini mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu campuran santan pada kuahnya. Kuah soto Kediri terasa lebih kental dan gurih dibanding dengan soto yang lainnya. Dan biasanya daging yang digunakan adalah daging ayam kampung. Dan memang kebanyakan para penjual soto Tamanan di Terminal Tamanan ini berasal dari desa Tamanan. Kita dapat menjumpai para penjual soto Tamanan ini di Terminal Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dan soto Tamanan yang berada di Terminal Tamanan ini didirikan sejak 1969. Terima kasih sudah menonton materi tentang epistemologi yang saya sampaikan dan sebuah cuplikan suatu keunikan yang menjadi ciri khas desa saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan olehnya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.